A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ayah bunda, bapak kakak yang baik, rahmati Allah. Alhamdulillah kita pagi hari ini bisa belajar lagi sama-sama mentadabburi ayat-ayat Allah untuk menambah kedekatan dan ketaatan kita kepada Allah. Karena setiap hari kita pun ditarik-tarik untuk bermaksiat, ditarik-tarik untuk bikin kesalahan, ditarik-tarik untuk lalai dari hal-hal baik yang sedang kita lakukan. Hari ini juz 5, tapi kita coba bang kakak lihat ayatnya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ayat 36. An-Nisa 36. Kemarin kita bahas tentang ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwa. Allahu la ilaha illa huwa. Hari ini wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a. Kita definisikan dulu Tuhan ya. Allah atau Tuhan atau Tuhan lah Tuhan. Tuhan itu adalah sesuatu yang kita tuh mau diperbudak olehnya. Satu. Mau berkorban apapun untuknya. Yang ketiga, mau melakukan apapun untuknya. Jadi mau disuruh apapun, suruh-suruh melakukan apapun, ya kan? Mau berkorban apapun. Dan yang ketiga, siap diperbudak. Maksudnya udah hilang logika, hilang pikiran sadar, kita akan kerjakan apa aja. Itulah Tuhan. Jadi mau berkorban, mau disuruh-suruh apapun, dan mau diperbudak oleh. Artinya kita tidak akan bantah, tidak akan ngelawan. Makin bertambah usia Bang Kakak, makin banyak ujian untuk kita diperbudak sama sesuatu yang sebenarnya itu bukan Tuhan. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Itu bagaimana meletakkan Allah dan Rasulnya dalam hati ini. Tentu lisannya mudah ya. Fakta dan prakteknya itu kita berusaha fight setiap hari. Makanya ada 3 amalan kan. Amalannya ada 3. Amal amalnya amal badan, amal harta, amal hati. Ini berputar aja terus setiap hari. Kalau enggak badan, harta yang diuji. Nah, yang paling liar di antara semuanya, ada enggak dengung pecikan-cikin sore? Yang paling ini yang paling liar. Iblis itu ada kalimat dalam Quran tuh wa'id zayyana lahumus syaiton. Jadi ketika iblis tuh bikin yang kita kerjakan tuh kayaknya benar, bahkan dalam hal-hal kecil tuh dia bikin kita merasa benar. Di Al-Anfal 8:48. Wa'id zayyana lahumus syaitonu a'malahum. Gini kerjaan iblis tuh, tiap hari ganggu. Istiqomah sekali. Bukan cuma Darul Quran istiqomah, dia ada juga Darul Iblis istiqomah. Istiqomah dikacaunya kita. Pokoknya gimana cara bisa masuk parit lah kau. Nggak harus ganti baju, nggak harus ganti casing, rusak aja hati habis. Maka saya lihat guru-guru ustaz gitu ya, yang Allah takdirkan makin muncul ke permukaan, makin di atas, makin Allah muliakan. Saya lihat mulutnya dikir gitu.
Saya tahu itu beliau sedang membentengi dirinya sendiri dari berbagai macam. Karena al-ain itu, penyakit al-ain itu kena karena orang satu terlalu benci, yang kedua terlalu kagum. Masya Allah, tabarakallah, itu kalimat yang bisa menetralisir itu. Maka lihat, wa id zayyana lahumus syaitanu a'malahum, bukan amalun tapi a'mal. Apa yang kita kerjakan tuh dibilang Masya Allah tuh. Nah, mulai kita rawahu Habib Muhammad bin Anis ya kan? Ana ini Masya Allah memang. Ana aja sering kagum sama diri Ana sendiri. Ah, udah oplak banget. Pokoknya salut lah antum sama Ana. Salut antum sama Ana itu gimana kalimatnya itu? Zayyana lahumus syaitan. Itu bahasa Quran gitu. Jadi kita dibikin sia-sia, dibikin bangga sama diri sendiri, dibikin suka, narsis. Orang komentar apa ya tentang saya gitu. Kita baca-baca. Zayyana lahumus syaitan. Jadi begitu masuk di zona hati nih abang kakak, ini Masya Allah. Kalau harta tuh ujiannya paling ya apa, sia-sia, pelit, nahan, masih bisa kita takar gitu. Tapi kalau cuma berkah kita berbagi gitu, aman. Hati nih Allah Rabbi. Saya kan ngobrol sama Tuan Guru. Saya bilang, kenapa Tuan Guru Allah takdirkan Rasulullah itu tidak punya, istilahnya punya mama meninggal, punya ayah meninggal, hidup sama orang, pindah-pindah diasuh. Beliau bilang salah satu hikmah di balik itu adalah Allah menghidupkan hati baginda Rasulullah SAW untuk tidak bersandar kepada Allah saja, karena dia pembawa risalah. Bayangkan paman meninggal, ibu meninggal, istri meninggal, kakek meninggal, orang disayang semua, circle-circle dekat, habis semua. Sampai datang fitnah orang-orang kafir kan, mawadda akarobuka wa makola itu salah satu ayat yang menetralisir hati baginda Nabi karena merasa kena tinggalkan. Kita mungkin pernah di fase-fase itu, merasa kayak aku nih ayah tidak ada guna kayaknya, aku nih suami udah, untuk apa aku berjuang begini? Nah, karena dia memasukkan dan mindahkan kita dari zona bahagia atau zona tenang ke zona putus asa, ngerasa sia-sia perjuangan. Padahal apa yang kita kerjakan baru mulai gitu. Ada orang nih yang bilang, saya mulai dari nol Ustaz, nah, karena dia karyawan SPBU bisa gitu ya. Ini ada orang teman-teman yang memulai kebaikan itu dari minus 9. Ya konsekuensinya ya saat minus 8, ya kan? Ya kan? Minus 7, minus 6, terus saja sampai nanti di titik 0. Baru plus 1, 2, 3 dan seterusnya. Siapa kita, minus berapa, itu Allah yang tahu gitu. Maka jangan kaget kalau ada orang kok kayaknya baru setahun lah ya man, tapi kok jadi dia minusnya dia mungkin tidak banyak. Nah, minus kita di mana? Ada yang minus harta, ada yang minusnya di badan. Yang jadi muskil hari ini, ini nih Allah Rabbi. Salah satu obatnya memang kan istighfar ya. Salah satu obatnya adalah ingat dosa. Salah satu obatnya itu merasa kotor. Maka kemarin ayatnya dibahas sama Habib Umar waktu kita datang. Kita selesaikan dulu ayatnya ya. Apakah kalian? Wa id zayyana lahumus syaitanu a'malahum wa qala la ghaliba lakumul yauma minan nas. Tidak ada yang bisa ngalahkan kau, kata iblis ini. Wa inni jarul lakum. Saya adalah penolongmu. I'm your partner. Aku saudaramu. CS gitu. Falamma tara'atil fi'atani nakaso ala akibai. Maka ketika kedua pasukan itu sudah saling melihat berhadapan-hadapan, nakaso ala akibai, iblis balik badan justru. Apa dia bilang? Qala inni bari'um minkum. Kurang ajar enggak? Kalau bahasa gontor dulu kitun jidan. Kan ada yang kitun aja, ada yang kitun jidan. Tadi husnuzon kan diangkat kameranya kan foto gitu kan. Itu tuh foto, bukan foto ayat, foto memperpanjang visa gitu. Sayang jangan nanya-nanya ya, aku lagi sama Yaman. Nah gitu lah kira-kira tuh. Ada yang fotonya tuh gitu, kira lagi ngerekam kajian atau apa. Enggak, itu foto memperpanjang visa, ngasih tahu aja, jangan tanya-tanya lagi sama Yaman. Oh iya kalau sama Yaman aman. Ah gitu, itu kitun namanya. Itu kucing, kitun marfuun itu. Nah, kalau ini kitun jidan. Wa qala inni bari'um minkum. Inni arama la tarawna inni akhafullah. Sakit hati sekali baca kalimat itu. Jadi sebuah negara dalam teorinya itu katanya akan maju ketika ada yang ditakutinnya. Misal contoh kayak si Hong Kong, negaranya kan kecil karena dia di bawah pengawasan
Cina. Taiwan juga sama, ya kan? Itu kan terus negara-negara persemakmuran Inggris kan Fimurokobati Inggris gitu, dalam pengawasan Inggris, persemakmuran bahasa Commonwealth. Singapura itu banyak yang ngincar dia, makanya dia waspada, hati-hati. Tapi negara apa tuh namanya? Kohona tuh Tuhan dia tak takut. Bisa disumpah pakai kitab suci, habis itu dia kan korupsi, maling, perampok. Korupsi itu bagus sekali namanya. Sama kayak orang bilang, ih itu ani-ani saja, jangan ani pelacur aja jual selangkangan gitu, apa? Cuma dia premium aja, agak mahal gitu. Kita sering ngalus-ngaluskan kata-kata tuh, bilang selingkuh, enggak ada zina. Konoha ada mau maju, ada Pak Purbaya. Oh, Pak Purbaya itu di Indonesia. Kita doakan Pak Purbaya dijaga Allah. Jadi abang kakak, zayyana lahumus syaiton. Zayyana lahumus syaiton a'malahum. Jadi iblis itu pintar sekali. Salah satu sumpah dia ketika dia ditakdirkan Allah untuk dilaknat adalah dia bilang, salah satu hal yang aku lakukan adalah aku akan bikin kemaksiatan atau kejahatan terasa indah. Al-A'raf, saya buka namanya. Ya. Surat 7. Kita pindah-pindah ya ayatnya. Di ayat 15 Allah bilang ini, qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Ini antik banget ini. Iblis itu kan bikin hal ya, bikin kelakuan gitu. Tapi dia tahu Allah tuh maha baik gitu. Maka saat Allah sedang murka pun iblis masih minta gitu. Dan permintaannya dikabulkan Allah. Abang kakak tuh bukan iblis gitu loh. Dan sedang tidak bikin maksiat yang besar-besar banget gitu. Ada maksiat kita. Tapi jangan sampai abang kakak putus asa dari meminta kepada Allah. Iblis aja yang jelas-jelas bikin maksiat masih minta sama Allah gitu. Jadi kalau ada orang putus asa, tidak mau berdoa sama Allah, dia lebih iblis daripada. Nah itu abang kakak yang ngomong ya. La ta'asu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Allah kabulkan, Allah maha mendengarkan Sami', Allah maha mendengar. Mungkin belum dikabulkan hari ini. Bisa jadi Allah sedang kabulkan 5 tahun akan datang, 10 tahun akan datang, atau digantinya pas anak kita. Saya kan ngobrol gitu kadang-kadang hal-hal yang apa ya, mungkin tidak ditanya orang gitu. Saya tanya, Tuan Guru, kok bisa sih antum ini sampai kayak gini? Kalau bahasanya antum ruzi kobil kobul gitu. Piye, saya bilang, gimana Ustaz? Saya bilang, apa yang antum lakukan? Kata Tuan Guru apa? Ana juga tidak tahu. Tapi seingat Ana, kata beliau, Ana punya kakek, Syekh Silau Laut. Itu dulu berkhidmat untuk masyarakat dan tidak populer, tidak terkenal. Mandikan jenazah, nyolatkan jenazah, ngajar ngaji di kampung. Pokoknya urusan-urusan orang sekampung itu diurus sama kakeknya beliau. Nah, Ana ini kecipratan apa yang beliau lakukan. Bayangkan, buya bisa gitu, melakukan sesuatu hari ini. Tidak langsung buya yang dapat buya. Itu maha adilnya Allah. Maka husnuzon sangka baik kita, jangan buru-buru semua pengen kita ambil hari ini gitu. Termasuk waktu saya kemarin ke Kalimantan Timur kan, ngobrol sama salah satu teman-teman Paskas, ada kalimat bagus yang saya dapat. Dia bilang gini, abang kakak jangan semuanya minta langsung dibalas di dunia. Bisa jadi, namanya bisa jadi, ini kan kehati-hatian, tazkiyatun nafas kita atau cara kita ngejaga hati itu. Bisa jadi balasan-balasan itu Allah kasih semua di dunia, begitu di akhirat kita mau klaim kan, ya Allah mana hadiah-hadiah dulu, kata Allah udah habis. Kok habis? Udah kau ambil semua di dunia, semua nikmat-nikmatnya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi balik lagi tadi, abang kakak yang hari ini sedang punya masalah, sedang punya ujian, sedang berbagai macam lah, bete, butuh transferan, ya kan? Ada orang yang lagi bete banget nih kata dia, butuh transferan. Ada juga bete juga butuh tatik tayang. Udah 5 hari ya, iya udah agak lobet. Maka saya tengok tuh, aduh lobet kawan nih, baterai udah merah dah. Makanya dia tidak butuh transferan, dia butuh tatik tayang gitu. Aku pengen cepet balik tuh. Itu yang gitu marfuun. Nampak dah aura-aura. Dah ya. Abang kakak jangan kalah sama iblis. Iblis itu udah dilaknat sama Allah. Apa kata Allah?
Kan ditanya tuh di ayat 12 ya kan, qala ma mana'aka alla tasjuda id amartu qala ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku dari api, dia dari tanah. Iblis lupa tanah tuh harganya naik terus. Harga korek api segitu-gitu aja. Lupa iblis. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbaru fiha fakhruj innaka minas saghirin. Marah betul Allah. Keluar kau, kata Allah. Kau termasuk makhluk manusia apa? Makhluk yang hina. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Nego dia. Tanya-tanya sama Allah, ya Allah, aku mau keluar, tapi kasih waktu penagihan dong. Waktu penangguhan dong. Qala innaka minal munzirin. Allah lagi marah, tuh langsung dikabulkan. Bayangkan. Cobalah, misalnya ada santri gitu, bikin hal gitu, nakal atau apa gitu. Oh ya, Masya Allah. Salehah, Insya Allah. Ustaz, ada santri nakal, melanggar. Terus udah antum lagi marah-marah, terus dia bilang, Ustaz, tak duit. Dia apa kan lah tuh santri itu? Langsung, Masya Allah gitu ya. Sayang gitu. Pakai dongkrak tadi ya. Ini udah kena marah, masih minta, fa'anzir nih. Terus apa kata iblis? Qala famima agwaitani la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Aku akan kacau semuanya. Pokoknya gimana cara mereka tuh jalannya bengkok. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. 1 lawan 4. Depan, belakang, kanan, kiri. Dan kalimat terakhirnya yang harus digaris bawah ya Bang Kakak. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Inilah yang sedang Ayaman kampanyekan sekarang ini. Ada hal yang fundamental yang kita harus jaga sama-sama, yaitu surplus mengeluh. Aduh, ini bubur kalau ada kerupuk enak banget ini. Buburnya hilang, kerupuknya yang jadi. Termasuk yang ngeluhkan suami, ngeluhkan istri, ngeluhkan ekonomi, ngeluhkan saldo, ada ya. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Kamu ndak akan pernah, kata ya Allah, kau lihat nanti umat makhluk anak keturunan Adam ini, sebagian besar pasti tak bersyukur. Berarti komplain, cari yang tak ada. Waduh, kata kakak yang di belakang, tadi saya mau curhat sama Ustaz, gak jadi curhat. Emang gak pernah saya terima. Forum-forum curhat itu gak ada. Bilangnya cuma 5 menit, 1,5 jam dia cerita. Dia cerita dari zaman Belanda belum datang ke Indonesia, bayangkan lah. Jadi Ustaz, dulu tuh zaman Belanda tuh, zaman Belanda panjang ceritanya Ustaz, ada novel, jadi novel bisa dia Ustaz. Nyuruh kita bikin novel pula cerita dia. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Mereka akan surplus mengeluh. Cari yang kurang, cari yang tak ada, cari letihnya, cari. Maka kemarin obatnya cas kan. Ini cas betulan Ustaz. Kiai. Cari alasan syukur. Ngecas tuh. Cari alasan untuk bersyukur. Alhamdulillah binikmati kita timus sholihat. Termasuk saya kemarin cerita tahdus binikmah ya Bang Kakak ya. Allah izinkan. Selama ini kan saya cuma doa dari jauh gitu. Saya ini siapa lah gitu, bukan siapa. Tapi pengen banget ketemu dan melihat Habib Umar dari dekat gitu. Takdir Allah kemarin, panitia nyuruh-nyuruh. Disuruh panitia naik ke atas panggung. Ustaz, maju Ustaz, naik Ustaz. Nyambut Habib Umar. Ini cara Allah. Berdirilah sama Habib Muhammad bin Anis kan. Salah satu. Dan itu cuma kami aja bertiga gitu. Habis itu diizinkan boleh salaman. Saya ngelawan nafsu dalam diri saya, Beb. Pengen salam lama-lama, tapi ada ratusan orang di depan saya kan, yang juga mungkin pengen posisi saya gitu. Jadi saya tentukan tidak cukup dulu. Saya salam 1 kali, cium tangannya. Nah, karena Allah kasih saya udah lebih. Kan saya cuma pengen nengok dari daerah dekat. Saya bilang, ya Allah, senangnya, bahagianya bisa ngelihat dan nyentuh tangannya dari jalan. Kayak ginilah rasanya ketemu Baginda Rasul. Dan pada saat di atas panggung itu kan saya dekat sekali. Di belakang beliau, di samping beliau, saya pengen bisa pegang, bisa salam berkali-kali gitu kalau saya mau. Tapi saya tahan. Tidak. Kau tadi ngomong sama Allah, pengen lihat jarak dekat aja. Dan Allah takdirkan benar-benar dekat. Saya di samping beliau, di belakang beliau, jagakan. Sudah cukup. Ada kesempatan untuk maruk gitu kalau bahasa Bang. Karena udah disiapkan sama panitia, udah dibolehkan. Dan tidak ada yang ngalang-ngalangin. Mereka juga mungkin kenal sama saya gitu kan. Yang dari
timnya Habib Umar Al-Muwasalah kata, Ustaz, nggak segera cukup. Saya lihat dia jauh udah bahagia luar biasa. Saya harus menentukan titik cukup. Sama kayak waktu saya nengok Ka'bah dari pertama kali tuh. Saya bilang ini Ka'bah yang aku tengok selama di TV. Izinkan saya nyentuh aja ya Allah, megang aja dah izin. Yalah. Nentukan titik cukup tuh. Itu perang antara diri kita sama kayak kita ketemu donatur, dia ngasih, dia nyumbang, dia nanya lagi, apalagi yang dibutuhkan Ustaz kita dapat. Gejolak batin kayak gitu tuh. Itu ngawalnya pakai istighfar. Kan ada tuh pancingan nafsu ya. Ayo masuk ke minimarket, pilihlah, ambil gitu. Terus gitu ngambil semua maunya kan. Yang traktir ini sih tidak marah, cuma dia nilai kita kan. Oh, kemaruan orang nih. Masa ngambil sampai 3 keranjang? Ya Allah tuh tiap hari nengok kita juga. Gimana nih orang dikasih istri? Gimana nih orang dikasih suami? Gimana nih orang dikasih makan? Kemarin pas kumpul pengurus masjid itu kan ditanya. Saya yakin tuh pasti ada pertanyaan gitu Bu ya. Bagaimana cara datangkan donatur? Saya langsung jawab, Wallahu a'lam bishawab, saya bilang. Mampus lah. Cuma Allah yang bisa datangkan donatur tuh, saya bilang. Nggak ada teknik fundraising ini, teknik fundraising itu. Itu teknis semua. Sering sekali kita ngalamin orang yang tidak kita kenal justru datang bawa duit langsung nyumbang. Orang yang udah kita tunggu-tunggu, kita harap-harapkan tak ada nyumbang-nyumbang. Di situ Allah ngajarkan, Allahu la ilaha illa huwa. Di situ Tuhannya Allah tuh. Saya ngalamin orang datang dari luar Pontianak, datang ke Pontianak. Kita yang nyambut, Munzalan yang nyambut. Kami yang nyiapkan mobil, nyiapkan makan, jamu. Habis itu kita ajak keliling. Tahu-tahu dia bawa duit untuk nyumbang masjid orang lain. Kalau bahasa orang Pontianak betuku, enggak hati tuh. Kita yang nyambut, orang lain yang dapat duit. Tapi Allah punya skenario ya. Saya bilang, alhamdulillah. Ikut senang kita, ada omset amal soleh kita di tempat kawan kita kan. Tak lama datang dari tempat lain, lebih besar berkali-kali lipat dari apa yang orang itu kasih. Super misterius rezeki itu. Iya kan? Dan tidak harus di Pontianak juga dapatnya. Ada yang dapat rezeki di Blora, ada yang dapat rezekinya di Jogja, ada yang dapat rezekinya di Sulawesi, ada yang dapat rezekinya di Kalimantan. Suka-suka Allah, fa'alul lima yurid. Maka wala tajidu aktsarahum syakirin. Hati-hati dengan mulut yang kadang-kadang suka keceplosan dengan mengatakan, ih, enak banget. Nah, ini kita harus disiplin juga mulut ini untuk jaga. Karena iblis nyerang kita dan memang dia betul-betul incar kita. La atiyannahum. La di situ kan bukan la tidak kan. La-nya la takkid kan. Ada yang bilang takkid, ada yang bilang taukid. La atiyannahum, tasydid di belakangnya juga sama tuh. Aku pasti datangin mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Dan engkau pasti temui mereka tidak bersyukur. Komplain. Saya juga mengingatkan beberapa kawan-kawan kemarin penggerak-penggerak kebaikan. Saya bilang hati-hati jadikan muhsinin atau donatur sebagai Tuhan. Ulang-ulang lagi kalimat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita bikin lembaga dakwah atau bikin kebaikan yang sedang kita rintis ini, apa tujuannya dan siapa gitu. Kalau emang tujuannya Allah, maka Allah lah yang akan menyelesaikan. Ayah saya almarhum dulu pesan gini, kalau kita ngurus masjid, nanti yang punya masjid yang akan menyelesaikannya. Itu kalimat tahun 90-an, saya tidak ngerti kan, masih kecil saya. Kenapa ayah saya ngomong gitu ya? Dan betul dulu, yang saya ingat ya, masjid kecil di Balai Karangan. Balai Karangan itu Entikong, perbatasan. Ayah saya ikut ngurus masjid di situ, ikut juga membantu menggerakkan renovasi masjid itu. Kalau mengandalkan orang sekitar, Ustaz, itu tidak ada orang di situ yang mungkin bisa ngasih besar. Jadi kata ayah almarhum, ini rumah Allah. Nanti Allah yang akan menyelesaikannya. Tugas kita ikhtiar maksimal semampu sebisa kita. Dan betul, ada orang datang dari Kucing, dari Sarawak, dari Malaysia datang nengok masjid lagi di rehab, dia yang bantu menyelesaikannya. Tidak kenal. Dan sering tidak masuk akal, tapi masuk rekening, itu yang penting. Sampai jumpa di Baitullah kita bergurau loh. Udah banyak yang sampai dengan izin Allah. Tidak janjian, betul tidak? Pakai kaos kaki bisnis. Pokoknya kalau nengok kaos kaki ekonomi itu ingat sih. Ada kiai saya nih, kayak
Yang dia ketemu sama itu 1 minggu dia tidak ganti kaos kaki untuk ngasih tahu ya. Dia pakai pesawat bisnis gitu. Pesawatnya rasa tubuh, rasa bayar gitu. Tapi ada yang lebih parah dari radiasi. Radianggap, radiacak gitu. Jadi kalau enak-enak dia pergi seorang kan. Giliran tak enak dia ngajak-ngajak kita. Ustaz, emangnya ada kelas ayah yang payah? Ya ada. Saya ngisi insya Allah. Saya akan kasih tutorial ayah yang payah. Sebenarnya ayah yang masuk neraka gitu. Sampai jumpa di Baitullah ya man, sampai jumpa. Dulu orang waktu saya omongan gitu 2013 kayak 2014, orang oleh saya itu lama sekali. Apa kau omongkan itu sampai jumpa di Baitullah? Hari ini dengan izin Allah lagi tawaf, lagi di Masjid Nabawi, lagi di mana? Ya Allah, benar-benar ketemu sama Ustaz. Selama ini nengok online aja. Allah pertemukan benar-benar. Benar sampai jumpa di Baitullah. Baitullah itu dekat. Siapa saja yang mau merapat, siapa saja yang punya niat, siapa saja yang tetap taat syariat, pasti disampaikan Allah. Dan ceritanya selalu berulang. Tidak pakai duit dia, dibayarkan orang, ya kan? Kena kasih hadiah. Maka sekarang saya bilang kita upgrade lagi kalimat yang baru, yaitu jauh di mata, dekat dalam doa. Kan sampai jumpa di Baitullah sudah populer. Alhamdulillah dengan izin Allah sudah banyak testimoni. Sekarang abang kakak kita amal soleh tapi silent. Apa amal soleh yang silent? Jauh di mata, dekat dalam doa. Ini amalan-amalan keikhlasan. Amalan-amalan tidak nampak. Dalam sebuah hadis baginda Rasul mengatakan, kalau engkau mendoakan saudaramu tanpa diketahui oleh saudaramu, itulah asbabun nuzul, asbabul wurud kalimat ini. Kan ada orang bilang jauh di mata, dekat di hati. Ya saya tidak tahu lah kalimat itu benar atau tidak, tapi saya ngeditnya jadi jauh di mata, dekat dalam doa. Lagi-lagi safar kayak gini kan, kita doakan si fulan, kawan kita, tanpa harus kita bilang aku udah doakan kau gitu. Saya pun baru tahu di Quran itu tidak ada kata-kata ikhlas. Surat Al-Ikhlas ada. Kata-kata ikhlas tak ada. Coba cari. Mukhlasin ada, mukhlisin ada. Tapi kata-kata ikhlas tak ada. Coba cari, Abang Kakak. Dari 6.236 ayat itu, tak ada kata-kata ikhlas. Jadi saya belajar dapat renungan kemarin pas di Tanah Haram itu, orang yang ikhlas tidak akan pernah ngomong kalau dirinya ikhlas. Dan semakin tidak ketahuan, semakin bagus. Itu yang kemarin kita bahas tentang Nabi Harun kan. Tak nampak tapi berdampak. Apa? Tak nampak tapi berdampak. Apa itu yang tak nampak tapi berdampak? Doa. Dari jarak jauh. Orang jahat sama kita balas dia dengan doa yang bagus-bagus gitu. Semoga Allah sehatkan, panjang umur, murah rezeki. Tapi kita tidak bilang, tidak posting juga. Tidak juga bikin video klarifikasi. Karena semasa teman-teman, semua masih skor sementara. Yang hari ini kita caci maki, bisa jadi besok lusa diangkat derajat sama Allah. Hari ini yang dipuji-puji, bisa jadi besok lusa dijatuhkan sejatuh-jatuhnya oleh Allah. Dunia berputar boy. Jangan sampai iblisnya pindah ke kau. Dulu kau kena hina, habis kena fitnah, jatuh. Sekarang gantian, orang yang memfitnah kau dijatuhkan Allah, kau pula naik. Lalu sekarang kau komentar macam-macam, bikin tulisan panjang-panjang, ini itu. Nah, setannya pindah ke kau. Emang kau tak pasti selamat? Udah pasti selamat? Belum. Skor sementara semua Bang Kakak. Demi Allah, semua skor sementara. Semasa, semua masih skor sementara. Nah, apa yang kita bisa lakukan tak nampak tapi berdampak? Itulah doa jarak jauh. Saya nengok Habib Ja'far. Untuk Haifalah, bismillahirrahmanirrahim. Untuk Darul Quran Istiqomah, bismillahirrahmanirrahim. Dan nampak, tanpa posting, tanpa Instagram, tanpa TikTok, di atas sejadah aja. Ya Allah, mudahkan urusan beliau, jaga beliau, lindungi beliau, sehatkan beliau. Itu mahal, jauh di mata, dekat dalam doa. Kasih sayang yang sesungguhnya sebenarnya adalah pada saat muslim itu saling mendoakan jarak jauh tanpa harus cerita-cerita. Itulah tak nampak tapi berdampak. Itu tidak bisa balas kebaikan orang, tidak akan pernah bisa kan. Makanya dalam beberapa kalimat-kalimat itu ada istilah liman lahu haqqun alaina. Ya kan, kita sering
tawasul atau baca Al-Fatihah, lalu kita masukkan kalimat liman lahu hakun alaina, kepada siapa saja yang punya hak atas diri kita, entah itu guru kita, paman kita, kakek kita, bibi kita. Termasuk saya ngisi tiap subuh ini kan, ngomong sama abang kakak, enggak kenal, enggak tahu yang mana akun ini, yang mana akun ini, enggak tahu gitu. Tapi doa, insya Allah tiap pagi kita doakan, saling mendoakan. Abang kakak doakan saya ya. Saya yakin doa dari abang kakak, ya kan, yang Allah izinkan berdampak pada kehidupan saya, kehidupan istri saya. Maka saya pun harus membalas itu dengan mendoakan balik. Itulah yang kita mau amalkan sekarang ini, jauh di mata, dekat dalam doa. Ya kalau misalnya menikah atau menikahi, ya kalau laki-laki batasnya cuma 4. Ya, kalau mendoakan tidak ada batas. Bentuk sayang, cinta, kasih sayang kita ya. Cinta karena Allah ya. Itu apa sih? Doa. Hadiah yang hari ini mungkin lupa atau dilupakan orang, saling mendoakan di jarak jauh. Makanya kan biasa kita sering ketemu para guru, ustaz-ustaz, dakwatukum lana ya habibana, dakwatukum lana kiai, tolong doakan kami, minta doa. Gitu di pondok diajarkan gitu kan. Berdoa, mendoakan, dan minta didoakan. Itu bukan basa-basi ya Pak Kakak. Saya dengan izin Allah merasakan betul itu. Itu kan dari Kiai Gontor, dari ibunya Kiai Hasan, Ibu Sutikah Sahal, istri dari Kiai Haji Ahmad Sahal. Pada saat beliau hamil, keliling-keliling kampung minta doa, mohon maaf ya, sama preman-preman gitu. Asistennya bingung kan, yang dampingin bunya ini bingung, bunya ini jangan kok minta doanya sama preman, minta doanya sama tukang mabuk. Kata Bu Nyai, kita nggak pernah tahu dari mulut siapa doa itu dikabulkan. Minta doa sama tukang parkir, minta doa sama, itu bukan basa-basi. Jadikan itu sebagai bagian dari attitude kita gitu. Tolong doakan saya. Beberapa tuh ada yang sampai narik saya biasa tuh. Ustaz, saya tidak minta apa-apa, Ustaz. Tolong doakan saya, semoga kehidupan saya diperbaiki sama Allah. Saya sedang ada ujian. Tapi sedih ada ngomong. Ada langsung. Alhamdulillah. Sering tuh saya kena tarik-tarik orang kayak gitu tuh. Cuma minta doa Al-Fatihah. Jadi saya praktekkan tiap hari juga kan. Setiap saya akhir dari SMK selalu bilang, abang kakak doakan saya, doakan istri saya Bu Dawu, doakan anak-anak saya, kami sekeluarga besar. Keluarga besar masih kapal muda dari Aceh sampai Papua. Karena teman-teman paskas ya kan, yang tidak pernah ketemu sama saya, yang tidak pernah nampak juga, mikul-mikul beras kan tidak nampak antum, tidak kena mention, tidak kena puji, tapi Allah melihat. CCTV, ini CCTV namanya tuh. CCTV kan, sadar? Coba tengok tuh, kenapa CCTV? Buatan Cina. Ini terbatas, harus di-maintain, harus di-upgrade servernya, harus ditambah harddisknya. Itu CCTV terbatas. Tapi kalau CCTV, sisi kanan, sisi kiri, Kiroman Katibin, Raqibun Atid, oh itu tidak terbatas. Itu kenapa kita disuruh bersumpah berkali-kali, iya karena Abu Dua, iya karena nasta'in, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sumpah, hanya sama Engkau ya Allah aku nyembah, hanya sama Engkau aku minta pertolongan. Tidak mau aku jilat-jilat manusia, tidak mau aku cari-cari muka sama ini. Kemarin waktu kalau ada ikut kemarin acara di sana, saya kenceng banget ngomong kemarin tuh kan. Ada ikut nggak? Abang ikut kemarin? Siapa yang ikut kemarin? Jaga but ya, dengar saya ngomong. Rizky ya. Kenceng banget saya ngomong kemarin. Saya bilang saya kenal orang-orang kaya itu, tapi pernah nggak saya bilang saya datang bawa proposal minta-minta sama perusahaan tuh, kayak gitu kan? Langsung dia, ndak kayak ndak. Sampai Habib Muhammad bin Anis bercanda bergurau sama beliau. Ada masalah apa tuh sama Ustaz Luqman? Nggak ada Yaman kalau ngomong begitu. Kami udah biasa. Jadi jauh di mata, dekat dalam doa ini kita jadikan amalan rahasia kita, Abang Kakak. Biasa tuh contoh kecil. Abang Kakak pernah naik pesawat? Yang pernah naik pesawat, ada abang-abang yang ngedorong pushback pesawat. Pesawat itu mundur, itu kena dorong pakai mobil. Saya karena duduk dekat jendela terus kan, memang kursinya tuh suka minta di dekat jendela gitu. Nanti kena dorong, udah mundur, mobilnya mundur, lepas berarti kan sudah dari pesawat. Habis itu nanti dia kirim kode. Nah, dia sambil pakai headset gitu, terus dia kasih kode, tali udah lepas, dia lambai-lambai biasanya. Nah, saya biasa duduk di samping pesawat tuh, saya doakan, ya Allah, saya bilang abang itu tuh jadi wasilah saya bisa terbang.
Mudah-mudahan pahala kebaikan yang saya dapat dari terbang berdakwah ini ngalir juga buat mereka tuh yang di bawah. Mereka tuh mungkin tidak pernah naik pesawat, tiap hari nengok pesawat, belum pernah naik pesawat. Nah kemana mereka gitu? Ada orang-orang mama be yang mungkin dianggap kecil, tukang bersihkan WC di bandara, tukang cuci toilet di pom-pom bensin. Ya kan, orang-orang yang mungkin dipandang orang kecil biasa aja gitu. Maka Kiai Hasan tuh pernah bilang gini, kalau mau tahu akhlak seseorang, kata Kiai Hasan, lihatlah bagaimana dia memperlakukan orang kecil. Karena jilat orang kaya itu enak banget. Baik sama orang yang mobil bagus tuh enak. Nah kita tetap berbuat baik sama orang-orang yang kecil-kecil yang gak pernah dianggap. Saya masih belajar, masih berusaha sekuat tenaga semampu sebisa saya. Maka kadang-kadang saya bilang tuh maaf ya, saya bilang saya tidak bisa nyapa antum semuanya. Kadang-kadang nama antum ya saya tidak tahu, tapi insya Allah saya doakan, saya ingat muka-mukanya. Sampai jumpa di Baitullah, sampai jumpa di surganya Allah. Terus ada bapak-bapak biasa bawa gerobak, istrinya di belakang dorong pakai jilbab, bawa sampah kan, anaknya dalam gerobak. Kita lagi pakai mobil dan tidak bisa berhenti gitu. Pengen melipir, kita lagi di jalur paling kanan, kan tidak bisa tuh tiba-tiba keluar jalur nak tabrak orang kan. Alah, ketengok ada suami istri bawa anak di gerobak nyari-nyari sampah gitu. Doa gitu, ya Allah bukakanlah pintu rezekinya. Pernah di satu daerah saya lupa di mana tuh, saya nengok mereka lagi berhenti di bawah pohon gitu, DPR. Di bawah pohon rindang lagi makan, suaminya, istrinya, anaknya gitu, lagi makan nasi bungkus gitu di samping gerobak gitu. Nah pemandangan kayak gitu tuh abang kakak, jangan sampai kita ngerasa alah saya juga dulu susah kok Ustaz, lebih susah dari dia. Mulut jelek sekali, mulut capek mulutnya kayak gitu. Belajar ngidupkan hati abang, turun ke lapangan ya kan, ketemu sama kiai pondok mitra Ustaz, puasa daun, santrinya, kiainya semuanya. Ngapain puasa daun kiai? Supaya hemat berasnya. Sayang berasnya enak. Kami takut terlalu kenyang nanti tidak bisa fokus ngapalkan Quran, ibadahnya nanti tidak. Jadi kami memilih puasa daun aja supaya beras ini tidak cepat habis dan bisa kami tirakat. Dan saya bilang masih ada 2025 nih orang tirakat kayak gitu. Di saat yang lain makan di sini pamer makan itu boleh cek. Pernah enggak di sosmed saya lagi makan di restoran mana, saya bikin video gitu. Pernah enggak? Pernah nengok? Hai guys, kita lagi makan kepala ikan paus misalnya gitu. Lagi makan ini nih guys. Saya tahu yang nonton Instagram saya tidak semuanya bisa makan. Saya tahu yang punya TikTok atau yang nonton di TikTok ini tidak semuanya sedang baik-baik saja. Saya belajar ngerasakan yang orang rasakan. Belum tentu orang mendapat sama seperti waktu kemarin saya berdiri di atas panggung itu, Allah izinkan bisa salaman satu kali sama Habib Umar bin Hafiz. Dan saya tahu di depan saya ada ratusan orang bahkan ribuan yang juga pengen di posisi saya gitu. Saya jaga hati. Jadi waktu itu kayak dialog aja. Nah, nafsu kau pengen kan? Karena kesempatan ada. Tapi saya tengok muka-muka ada yang dari Papua, ada yang dari Maroke, ada yang dari Bali, ada yang dari Sumatera, dari mana-mana tuh tidak boleh bergerak, sama panitia tidak boleh bergerak. Diam di tempat semuanya, tidak ada yang boleh gerak. Saya diizinkan oleh Allah bilang siapa aku. Harus menentukan tidak cukup juga. Sampai kayak gitu-gitu tuh salah. Saya kan pengennya doanya pengen lihat dekat ya. Pengen ketemu jarak dekat. Saya berdiri udah di bawah sama kakak. Tahu panitia suruh saya ke atas. Masya Allah, tabarakallah, saya bilang gitu cara Allah mau ngasih hadiah, ngasih surprise. Saya lihat muka-muka orang-orang tua di depan-depan saya, bapak-bapak gitu ya, yang mungkin belum tentu dapat kesempatan begitu. Mereka semuanya cuma boleh ngangkat kamera, rekam gitu ya. Saya bilang, posisi yang aku rasakan sekarang adalah posisi yang diinginkan oleh Allah. Nah, menghidupkan hati inilah apa Kak? Kalau bahasa Indonesia itu empati ya. Apa? Kemampuan merasakan yang dirasakan oleh orang lain. Itulah kenapa Allah bikin episode kita susah. Itu kenapa Allah kasih kita fase-fase lapar. Itu kenapa Allah kasih kita fase-fase kita disakitin oleh kata-kata gitu. Supaya belajar, nanti ada masanya engkau, kata Allah, aku angkat derajatmu, aku naikkan makommu, aku sampaikan kau di level-level tertentu. Begitu kau sudah sampai, jangan kau bertingkah laku kayak orang yang dulu pernah memperlakukan kau gitu. Apa yang bisa kita kasih, apa yang bisa kita berikan, apa yang kita bisa sampaikan. Ya mungkin kalimat-kalimat kecil ya kan, jazakumullah ahsanal jaza, jazakumullahu khairan, jazakumullahu khairan wa ahsan, semoga Allah membalas dengan balasan terbaik dan lebih baik. Doa gitu ya. Tidak bisa ngasih dia hadiah apa-apa gitu. Kenal kita sama saudara kita yang apa, yang gimana gitu. Tadi saya bilang
bentuk cinta dan kasih sayang kita adalah doa. Karena dia pun diurus oleh Allah. La ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Jangan lupa abang kakak, al-hayyul qayyum. Allahu la ilaha illahu. Huwa, satu aja. Tuhannya satu, tidak boleh banyak. Jangan rumah jadi Tuhan, istri jadi Tuhan, suami jadi Tuhan, bisnis jadi Tuhan, pekerjaan jadi Tuhan, jangan. Huwa, satu aja yang boleh. La ilaha illa huwa, bukan la ilaha illa hum. Bisnismu, rumahmu, pekerjaanmu, saudaramu, bapakmu, ilmumu, otakmu, tak boleh jadi Tuhan. Siapa huwa yang Allah mau ini kan? Kan dia punya sifat banyak tuh. Bisa aja dia bilang huwa razzaq, huwal fattah, huwal qawi, huwal muntaqim. Boleh enggak? Boleh aja Asmaul Husna kan levelnya nih. Al-Hayyu, Al-Qayyum. Tapi Allah mengingatkan kita di surat ayat kursi ini. Allah menggunakan Al-Hayyu, Al-Qayyum. Yang maha hidup lagi terus menerus mengurus makhluknya. Jadi Allah yang meninggalkan hamba atau hamba yang meninggalkan Allah? Hah? Al-Hayyul Qayyum. Dialah Allah yang terus menerus mengurus hambanya. Berarti kan kita lagi bangun malam dia dengar. Itu kemarin saya teriak-teriak tuh, saya bilang, kita yang nutup aurat hari ini, abang kakak yang hari ini berzikir, berwirid, bersolawat, hadir di majelis ilmu, mulutnya tidak berzikir, masa tidak diurus sama Allah? Tidak mungkin. Orang itu bajingan, pelacur, setan, masih bisa hidup kok. Ada jantungnya, ada paru-parunya, tarik nafas oksigen masih, keluar nafas karbon dioksida, walaupun dia bajingan, walaupun dia tak beriman sama Allah, tak percaya sama Allah, masih dikasih sama Allah. Kita yang ada di masjid pakai baju koko, sholat, mikul beras, kenapa hilang sangka baiknya sama Allah? Hanya karena nengok saldo ngepas. Hati-hati nanti kita lompat di surat Al-Fajr ini. Tidak apalah hari ini Ayaman lompat-lompat, biasa Ayaman tuh satu ayat gitu ya. Hari ini nih otak ini lagi berisik banget. Tidak apalah ya, karena ayat ini udah pernah Ayaman sampaikan. Coba lihat yuk, sama-sama baca. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Kapan Allah baik? Kapan Allah baik? Kalau lagi kasih nikmat, kalau semuanya sesuai ekspektasimu, kalau ada donatur baru datang ke pondokmu, kalau ada orang-orang baik yang support kegiatanmu, kau bilang baik Allah Ustaz, baik Allah Ayaman, alhamdulillah, alhamdulillah banget. Itu kan bahasa public figure kan? Apa? Alhamdulillah banget. Tapi lihatlah ayat lanjutannya. Ayo, wa amma idza mabtalahu. Ibtala yabtali artinya diuji kan? Namanya ujian tuh kan ngetes. Wa ammal insanu fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu. Ma mana faqadara alaihi rizqahu? Disempitkan, ditakar. Tadinya 15 jadi tinggal 9. Tadinya 100 tinggal 10. Faqadaru alaihi rizqahu. Kayak ditarik gitu. Aku kurangin dikit ya kata Allah. Apa dia bilang? Fayaqul rabbi ahanan. Allah jahat Ustaz ya. Saya dengar langsung dari orang-orang yang curhat itu. Saya pernah berpikir Allah tuh jahat sama saya. Saya mendidih rasanya tuh. Mau ngetuk kepala kan ojo dikeplai. Mesake dipateni wae. Psikopat namanya tuh. Apa ojo dikeplai. Mesake. Terus mateni wae. Jadi dia tuh cerita, kakak-kakak nih perempuan, saya mau bunuh diri aja Ustaz. Ibunya tuh nangis sudah. Ustaz tolong nasihatin anak saya Ustaz. Dia belum nikah. Gini. Tolong nasihatin Ustaz. Ngapa Bu? Saya bilang, mau bunuh diri. Dia berkali-kali ngomong bunuh diri. Begitu datang dia ngomong, Ustaz, di mana Allah tuh kata dia? Di mana Tuhan tuh? Ini mobil saya Ustaz kata dia. Saya pakai untuk sholawat. Saya pakai untuk ini kata dia. Saya pakai pergi kerja. Kenapa ditarik leasing? Dalam hati saya ada dongkrak aja. Kenapa ditarik leasing kata dia?
Dah, teman saya Ustaz kata dia, teman saya tuh selingkuh di kantor, nggak pernah sholat, nggak pakai jilbab, malah gajinya naik, malah apa? Malah karirnya bagus diangkat, saya malah diturunkan dimutasi Ustaz. Saya ikut kajian, saya udah nyumbang infak beras kata dia. Saya tuh abang Ustaz tahu kayak itu lah rasanya kan, saya duduk di situ tuh. Saya bilang Pak Akal lah aku nih, karena dia serius banget mukanya. Saya rasa nak sampaikan karung gitu. Oh kakak gini, ini dibungkus gak lama-lama. Kasih batu, tempatkan Sungai Kapuas. Jadi matanya ngelihat Allah tuh ya duit gitu. Allah tuh baik tuh kalau ada duitnya, ada omsetnya gitu. Alhamdulillah banget. Tengok Kiai ini, dagangan saya Kiai, alhamdulillah paket nih. Oh ramai yang order, alhamdulillah banget. Baik Allah Kiai sama saya. Itulah kata Ustaz Salim tuh, ojo di keplai masak ke paten. Oh posisi-posisi kayak Ustaz ini kan terlihat bijaksana ya dan bijaksini, saling menasehati. Padahal ya podo mumete. Kalau udah hari Sabtu tukang titit ya kan, jantung tuh. Kok ketawa Ki? Emang paham antum? Ya ngomong Kiai yang di sana tuh di mana? Kalimantan Selatan dulu Kalau udah hari Sabtu tuh tegang. Bukan yang bawah yang tegang. Jantung. Biasanya ketawanya paling keras tuh paling banyak tekanan. Iya, banyak tegangan dan banyak tekanan biasanya. Ya, campur lobet-lobet dikit lah ya kan. Hari Sabtu tuh tukang. Namanya Kiai, namanya pengasuh, 3T. Apa 3T? Ujung tembak, kena salah-salah kan. Ujung tombak, maju paling depan. Ujung tombok. Invoice, ke siapa? Haifalah. Ke Habib lah. Nggak mungkin budak-budak. Iya. Maka jangan heran kalau antum nengok kiai-kiai itu tiba-tiba duduk sholat khusyuk sekali tuh. Itu banyak tagihan. Dia taqarruban ilallah tuh, ya Allah, sholat mentok dah aku nih ya Allah itu. Sholat mentok apa? Udah sholat tahajud udah, hajat udah, begitu. Tobat udah. Ya kan? Semua jenis sholat udah. Terakhir nih ya Allah. Sholat mentok ya Allah. Kaifa kaman ada ya Allah. Gitu lagi gitu. Aduh. Gitu. Nah, dia bisa gitu menilai Allah dengan transaksional sesuai dengan otaknya dia tuh. Saja gila, apa Sol? Saja gila. Nah, itu bahasa ulunya tuh. Kalau dapat duit Allah baik, kalau tak ada duit Allah jahat. Ini saja gila. Kalau lagi bisnis bagus dia bilang Allah tuh baik, giliran kena tinggalkan kawan, bisnis hilang, duit kena ambil dia bilang mana Tuhan ini? Wih, itu yang gemes tuh bukan malaikat Mikail, malaikat maut yang gemes. Ya Allah kapan kau tugaskan aku nyabut ini? Mau aku sentak nyawanya, bukan dicabut. Paham disentak tak? Disentak itu ditarik tapi kasar gitu, tak gitu. Bila lah bisa ku sentak orang ini. Nauzubillah. Nah, habis ini kawan-kawan silakan sholat mentok ya. Udah akhir bulannya ya man. Biasalah ya kan. Jadi selain kajian akhir zaman, umat ini perlu kajian akhir bulan. Karena muka-muka BT butuh transferan. Nah, kalau yang itu tuh butuh tati tayang ya. Dia perlu ngecas aja dia, enggak perlu langsung pasang di depan rumahnya. Santri-santri jangan ganggu gitu. Kiai lagi rapat ya. Lagi masgul dia, masgul. Kalau Kiai Hasan bilang masgul seleb gitu. Masgul bin nafsi maksudnya. Masgul seleb. Oh ngerti juga ya bahasa Palembang itu disentak ya man. Oh iya ngerti berarti. Bahasa Indonesia. Kalau bahasa Pontiannya disentak, sentak, ditarik kasar. Itu kalau kita geram mancing enggak dapat. Pernah enggak mancing enggak dapat? Nah, itu gemes gitu sentak. Bising ya gitu. Pergi ke pasar buat 100.000 dapat ikan langsung. Gitu. Nah, saya enggak tahu mengangkat hari ini dapat apa. Saya tujuannya tadi itu mau menghibur kiai-kiai yang di depan saya ini karena saya tengok mukanya tuh bete gitu. Ya kan? Untuk transferan. Ujung tembak ya kena salah-salahkan orang terus. Habis itu ujung tombak harus maju paling depan. Ya kan kalau ada apa-apa kan? Mana kiainya? Mana pengasuh kalian? Mana pimpinan kalian? Sini. Nak panggil ke Polda, nak panggil ke polisi kan? Ya setelah begitu ada acara, selesai acara, invoice datang. Ujung tombol. Temen nong kawan di pojok tuh. Kalau yang kayak wakil pengasuh nyaman, invoice-nya dilaporkan ya sama dia. Afwan Kiai mengkonfirmasi aja. Nah, gitu bahasanya. Nggak boleh sebut nama ya kan?
izin kiai ini yang pengeluaran kemarin. Kita baca sambil istighfar lah. Belum mandiri, masih dijajah mereka. Jadi kalau masih ngasih invoice itu berarti masih dijajah. Jadi ujung tembak, ujung tombak, dan ujung tombol. Siap-siap lah, ya kan? Harus berani jadi pemimpin. Kalau enggak nanti 3T. 3T juga yang mana apa tuh? Terdiam, terduduk, terbodoh. Makanya kalau ada kiai atau pengasuh atau satu tiba-tiba tuh duduk ya temenno gitu tuh. Itu udah sampai planet Pluto dah tuh pikiran itu. Jauh gitu. Makanya kata UAS, laki-laki itu jarang bercerita. Langsung gila aja. Apa? Laki-laki jarang bercerita. Langsung gila. Tiba-tiba dia ngomong sama ikan, ya kan? Mancing. Iya, dapat karomah. Ngomong sama burung perkutut. Ngomong sama burung. Jadi ya gitulah dia. Abang kakak. La ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum. Jangan sampai terdiam apa tadi ayaman 3T, terdiam, terduduk, terbodoh. Domblong kalau bahasa Jawanya, Bim. Nah, orang jauh apa rumah-rumah orang tua zaman dulu tuh pasti ada teras di depannya. Halamannya luas, teras, terus itu untuk orang-orang tua kita dulu tuh minum kopi, nengok jauh, panjang, enggak usah dikaca tuh. Ternyata dalam istilah psikologisnya ada istilah man cave. Man cave itu gua laki-laki, bukan gua banget gua saya ya, gua man cave namanya. Jadi dia perlu waktu untuk ini. Kalau Rasulullah itu zamiluni gitu. Khadijah tak nanya kan, ada apa suamiku? Cerita dong, aku nih istrimu gitu. Nggak ada ya, Khadijah nggak selebay itu. Jadi kalau nanti tiba-tiba Via lihat ada ustadz yang tiba-tiba dia diam ya gitu, langsung cerita dong, ya aku nih istrimu, nggak usah. Biarkan aja dia jarang cerita memang. Tiba-tiba, ada dia kirim WA. Ayaman ada. Ini bagusnya yang 3 juta, yang 7,5 juta gitu kira-kira tuh. Tiba-tiba ada invoice aja. Namanya pengasuh ujung tombol lah. Maka begitu ditawarkan, Anda yang mau gantikan jadi pengasuh, nggak ada yang mau semua, karena nggak siap jadi ujung tombol. Gitu ya Bang Kakak. Hari ini mudah-mudahan ada manfaatnya, ada sesuatu yang bisa diambil, ada kebaikan yang Abang Kakak tangkap. Nggak tahu Ayaman mau ambil yang mana, tapi satu poin kita hari ini menguatkan lagi keyakinan husnuzon sangka baik kepada Allah, bahwasanya dialah Allah yang maha hidup dan maha mengurusi hambanya. Dia maha mendengar, maha melihat, maha menyaksikan, maha membukakan pintu kebaikan. Maka hati-hati dengan hati. Coba bilang. Ini bisa yataqallab. Maka ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nasta'in. Itu gelombang kehidupan. Makanya hati-hati dengan. Oke, apa kata? Tetap semangat, sehat-sehat, jaga kewarasan. Ya jangan sampai tiba-tiba gila gitu. Ketemu tiang listrik ketawa seorang gitu ya. Jangan, jaga kewarasan apa kata. Semua orang diuji sama Allah. Cuma beda respon aja. Ada yang lebay, ada yang berlebihan, ada yang alay ya. Ada yang tenang, kalem. Kayak ada apa-apa. Mulutnya diam. Paling astagfirullahaladzim, Masya Allah. Tapi otaknya berisik banget. Ribut. Banyak sekali yang nih. Maka saya pesan sama abang kakak, ketemu sama orang sekarang nih, tolong abang kakak jaga kewarasan ya. Jaga kewarasan, hati-hati dengan hati, jaga kewarasan. Doakan saya abang kakak, tolong doakan saya, doakan istri saya Bunda Wu, doakan juga anak-anak saya 4 Elvira, Farah, Fayat, Fatih, doakan mama saya Wawa, ibu saya di Lampung, kami keluarga besar Masjid Kapal Mundalan dan semua mitra-mitra dakwah dari Aceh sampai Papua. Doakan juga Haifala di Jogja, doakan Darul Quran Istiqomah, doakan semua abang-abang ustaz-ustaz kiai guru-guru kita di sini yang sedang berbuat baik, melakukan kebaikan. Kita bersama-sama menuju surganya Allah, bersama-sama mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Al-Fatihah. Amin, Allahumma amin. Kita tutup dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan. Terima kasih banyak Bang Kakak. Barakallahu fikum. Berkah selalu. Selamat beraktivitas ya Bang Kakak ya. Sehat-sehat, semuanya lancar, dimudahkan, diberkahi Allah. Kita
dan tutup dengan hamdalah alhamdulillah alamin bismillah tawakkalna 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Barakallahu fikum, berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.